Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesan dan tren, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, kali ini jangan heran dengan penampilan saya yang kayak gini. Tiga penampilannya kan. Ini bukan tanpa alasan. Kenapa saya berpenampilan kayak gini? Karena pembahasan yang akan kita bicarakan saat ini adalah tentang dunia gaib. Makanya untuk kali ini narasumbernya pun seorang ahli dalam pergaiban, yaitu seorang praktisi apa namanya Ustaz, saya lupa. Praktisi rukyah. Rukyah, praktisi rukyah. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja beliau memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat subscriber ya. Pesan dan tren. Pesan dan tren luar biasa ya. Pesan dan tren, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin. Waras bergas. Bergas ya. Sugi beras. Sugi beras. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita jumpa dalam acara yang dipandu oleh host yang sangat fenomenal ini. Siapa namanya? Gus Laikumsun. Gus Laikumsun. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Gus Laikumsun. Ya, Terima Ustaz, kasih silakan. sebelumnya telah mengundang kami ke sini di acara pesan dan tren. Kami dari Rukyah Aswaja An-Nahdiyah atau biasa kita sering sebut itu adalah JRA. JRA Rukyah Aswaja ya. Jadi itu adalah Itu salah satu organisasi di bawah sayap dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu LDNU. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Berarti resmi ya? Resmi, ada SK-nya dari Kemenkumham dan itu legal Wow. secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan standar keilmuannya. Nah, di sini kita terima kasih sudah diundang oleh Pesan dan Tren. Kami dari PAC, pengurus kalau di CR ini ada tingkatannya ya, Gus ya. Kecamatan, ada pengurus kabupaten, ada provinsi dan pusat. Kita ini bergerak di kecamatan, terutama di kecamatan Keramat Batu, daerah yang paling keramat. Namanya saja biasa. sudah Keramat Batu gitu Ya, ya. itu pun tempat tinggal saya Ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar ya. Dari PAC Rukyah Aswaja Keramat Batu, perkenalkan saya atas nama Misbahul Ansori, atau biasa Misbah dipanggil Ansori. Misbah Al-Ansori atau biasa dipanggil Kang Misbah, boleh? Dan Tapi saya untuk kali ini manggilnya Ustaz ya. ya, boleh silakan. Nah, sesuai Gimana lah, enaknya sesuai. saja. Sesuai. Allah. Ya, silakan lanjutkan Ustaz perkenalannya. JRA atau Jamiah Rukyah Aswaja ini pada dasarnya adalah lembaga dakwah ataupun yayasan yang bergerak di bidang dakwah di bawah sayap LDNU seperti saya katakan itu, di mana tujuannya adalah dibentuknya Yayasan Jamiah Rukyah Aswaja ini adalah salah satunya yang pertama dan yang paling utama itu adalah misi daripada guru besar kami, yaitu beliau Gus Alamah Alauddin As-Siddiq. Bisa diulang? Gus Alamah Alauddin As-Siddiqi. Gus Alamah Alauddin As-Siddiqi. atau biasa dipanggil Gus Amak. Gus Amak. Beliau adalah mukjis selaku mukjis Jamiah Rukyah Aswaja. Tujuan daripada dibentuknya organisasi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat atau Al-Quran sebagai Obat. bagi makhluk yang sakit. Ya, Seperti itu. makhluk yang sakit. Makhluk yang sakit. Jadi apa saja? Apa saja? Karena Al-Quran itu adalah rahmat. Karena makhluk bukan hanya manusia ya. Betul, seperti itu. Karena satu itu kita tujuannya adalah untuk mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat. Nah, karena kita mengembang misi dakwah, maka di sini kita ada panduan dan istilah ininya pakem-pakem tertentu yang memang di situ kita tidak boleh keluar daripada ring dakwah itu. Salah satunya yang paling utama itu kita nggak boleh istilahnya itu pasang tarif. Oh, itu nggak boleh. pasang tarif ya. Dan sebagainya itu nggak boleh. Ada banyak aturan-aturan Ada dalamnya ya. aturan-aturan. Jadi nggak Salah sembarangan. satunya itu tidak sembarangan. Dan kita pun sebagai praktisi itu tidak boleh pasang pelang nama, walaupun kita udah bisa rukyah, udah ijazah rukyah di JA ini, kita secara perorangan tidak boleh pasang pelang nama si A si B ahli rukyah, Contoh tidak gini, boleh.
oh Ustadz Misbah Al Ansori spesialis ruqyah gitu. Tidak boleh. Enggak boleh gitu. Tidak boleh kalau kita pasang pelang, kecuali nanti kita sudah atas rekomendasi dan izin dari pengurus pusat baru diperbolehkan. Kalau sudah ada izin baru diperbolehkan. Dan itu step-stepnya masih panjang. Masih Kalau panjang? kita masih sangat panjang. Itu seperti itu. Emang ada jenjang pendidikannya? Ada, kita jadi di sini itu ada pelatihannya, jadi tidak sembarang asal kita ngomong dan itu tidak ada teori dan pelatihannya. Yang pertama itu yang harus kita syarat mutlak bergabung di Jamiah Ruqyah Aswaja itu adalah yang pertama yang pastinya orang Islam ya, yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Berarti bukan hanya Ahlus Sunnahnya. Bukan hanya Ahlus Sunnahnya. Kalau kita mau Ahlus Sunnah sekarang banyak banyak. Jadi kita mau menjadi diri kan ini loh, ruqyahnya orang An-Nahdiyah loh, ruqyahnya orang ini loh. Nah, emang gini saja. Untuk ruqyah sendiri saya pun ini sudah sangat familiar ya. Betul. Karena memang ada kegiatan ruqyah massal, ada tempat ruqyah gini-gini. Betul. Memangnya bedanya di mana antara ruqyah yang sudah banyak beredar dengan ruqyah Aswaja ini? Dengan ruqyah Aswaja kita. Ya, An-Nahdiyah tadi. Baik. Seperti yang tadi saya awal ungkapkan itu, JRA itu adalah sekali lagi lembaga yang berada di bawah LDPBNU, lembaga dakwah. Di situ kita mengemban misi dakwah. Artinya kita berdakwah, tetap yang kita dakwahkan itu adalah daripada rohul jihadnya NU. Nah, di situ kita NU itu kan sudah tahu ya, artinya sudah semuanya sudah sangat paham. NU itu salah satu garis perjuangannya itu adalah moderat, toleran dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, di dunia ruqyah pun kita sama. Artinya sama itu seperti apa? Artinya begini. Kalau kita berdakwah mengemban visi NU satu sisi, yang satu sisi lain kita mengemban atau membumikan bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai obat. Kita kepada siapapun makhluk yang sakit, terutama yang manusia lah. Kita di sini yang dibahas manusia. Karena makhluk nanti bisa saingan sama dokter hewan juga. Seperti itu. Artinya kalau manusia ada yang sakit, ada yang itu dan ini sebagainya, begitu mereka datang kepada kita, yang kita tanyakan apa yang dikeluhkan, Pak, Bu, dan sebagainya. Memang umumnya tenaga medis baik itu yang yang berbau alternatif ataupun yang medis asli gitu ya. Betul. Itu kan selalu ditanya gitu kan pastinya. Ya, keluhannya dulu. Kalau kita ditanya keluhannya dulu, apa yang dirasakan sakitnya, Pak? Oh, saya secara fisik itu sering mengeluhkan sakit kepala, ataupun saya secara fisik itu sering sakit perut dan sebagainya. Oh, seperti itu. Nah, nanti baru kita tanya lebih detailnya, dan itu ada teori-teori di bagian itu. Sakit kepala di bagian sini, sakit perut di bagian sini, itu ada istilah ini, alamat-alamat tertentu. Jadi dari secara di diagnosis dulu ya. Diagnosis dulu. Kita diagnosis dulu. Setelah kita diagnosis, kita simpulkan oh ternyata si A si B penyakitnya ini mengarah kepada medis murni. Nah, jadi di situ selagi kita ruqyah pakai Al-Qur'an pun kita kombinasikan dengan herbal. Oh, ada ramuan-ramuannya. Ramuan tertentu. Herbal, terus nanti ada juga kita kombinasikan dengan hukam. Karena itu kan kita lagi mengkampanyekan sunnah Nabi itu. Iya. Hukam, terus yang diambil darahnya. Iya, betul, seperti itu. Oh, berarti bukan hanya dibaca-bacain ayat Quran gitu. Bukan. Karena yang saya tahu untuk ruqyah kan dibacain ayat Quran ya. Lalu si pasien kan nangis atau muntah. Karena itu selama ini yang menjadi mindset di kita orang umum pada umumnya, begitu mendengar kata teori ruqyah itu pasti langsung pada ketakutan rata-rata. Iya, benar. Dikiranya ruqyah nanti kesurupan lah B lah segala macam gitu. Pada dasarnya sebenarnya tidak seperti itu. Karena memang saya pribadi tuh menyangka kalau ruqyah itu hanya untuk mengobati yang berkaitannya dengan gaib. Contoh kiriman-kiriman kan ya, apalagi daerah Banten tahu sendiri lah. Ya kan? Praktek-praktek seperti itu kayaknya masih banyak mungkin ya, mungkin masih banyak di zaman sekarang yang udah modern juga. Masih ada aja yang pakai kayak gitu kan. Saya kira hanya seperti itu. Jadi pada dasarnya yang namanya penyakit ya, penyakit itu dikategorikan menjadi 3 kalau di kita itu ya. Penyakit itu ada memang yang penyakit itu adalah murni penyakit medis, medis. Yang kedua non medis atau bisa kita sering katakan gangguan gaib, non medis atau gangguan gaib. Nah, yang ketiga adalah faktor psikolog. Iya. Nah, jadi 3 itu pada garis besarnya. Kejiwaan berarti. Kejiwaan. Dan garis besarnya ada 3, medis,
non medis atau gangguan gaib dan psikolog. Nah sekarang kalau kita diagnosa antara tiga itu, gitu pasien datang si A si B mengeluhkan ini sakit kepala di bagian ini, oh kalau di bagian ini kita kan ada rumusnya, itu si ibu ngarahnya ke medis misalkan, vertigo dan sebagainya. Betul. Kalau si ibu sakit kepalanya ini di bagian ini, oh alamatnya itu adalah non medis, karena itu ada ciri-ciri khususnya. Dan kita sudah sudah tajribah itu sudah diteliti dari para ulama-ulama dan dari para generasi-generasi. Iya. Tapi Seperti tadi itu. kan tujuan awalnya adalah dakwah ya. Dakwah. Yang didakwahi ini manusianya apa memang si jinnya kalau memang yang kasus kesurupan? Oh gitu. Kalau yang pertama kita berdakwah itu pada yang sakit. Yang sakit siapa? Ya pasti yang datang itu yang mengeluhkan manusianya kan. Manusianya ya. Pak, saya sakit ini. Oh, ibu ya misalkan gitu ya. Dengan adanya penyakit ini, yang pertama adalah pasti ada ujian dari Allah. Sabar, sholat diperbaiki, ibadah ditingkatkan. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa. Gitu. Kita itu dakwah. Doa. Saya mendoakan, saya tidak punya kekuatan apapun. Ibu juga ibu juga berdoa, sama-sama kita khusyuk minta kepada Allah. Saya akan bacakan ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa itu apa? Banyak. Artinya ayat-ayat yang memang digunakan untuk kesembuhan, untuk penyembuhan, pengobatan. Untuk digunakan untuk penyembuhan atau pengobatan. Di situ juga pun ada ayat-ayat ruqyah dan ayat ayat syifa khusus ada, ayat-ayat ruqyah ada, terus ayat khusus mengenai gangguan gaib dan sebagainya ada. Semuanya itu dipisah-pisah. Iya. Tapi untuk membedakan ini penyakit medis atau non medis, Ustadz tahunya gimana? Apa punya ilmu merasakan gitu? Diraba-raba, wah ini non medis nih gitu. Enggak. Jadi pada garis besarnya kalau si pasien itu mengeluhkan sakit, kita sebenarnya tidak bisa menjustifikasi langsung si A medis, si B itu tidak. Sebelum kita lakukan ruqyah, kita ruqyah dulu. Ada pasien datang, kita ruqyah dulu, ruqyah standar. Di sini para dokter itu dokter umum lah, ruqyah standar. Nah setelah di ruqyah standar, apa reaksi yang dirasakan atau yang dialami oleh si pasien atau si marki atau markiah. Pasien ini sebutnya marki. Kalau saya sebagai ruqyah adalah roki. Oh, roki dan marki, pakai istilahnya seperti itu. Apa yang reaksi yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh si pasien itu? Muntah, sama-sama muntah. Misalkan reaksi ayat dibacakan, karena ayat itu begitu dibacakan masuk ke syaraf dan syaraf itu merespon, kemudian syaraf pusat memberikan istilah ininya ya respon lah dia itu, di mana titik yang yang merasa sakit atau terganggu akan bereaksi itu. Bila dibacakan dan yang sakit di perut dia akan mual. Dan dia jadi mual itu adalah reaksi daripada bacaan yang tadi didengar ini ya. Mual itu adalah salah satunya bacaan Al-Quran yang masuk ke syaraf pusat, dan syaraf pusat merekam memerintahkan yang sakit itu buang. Karena kita tujuannya kita niatkan ayat ini untuk berobat loh gitu. Berarti kalau tidak muntah itu apakah tidak ada penyakitnya? Bukan seperti itu juga. Bagaimana jadi? Jadi ada pertanyaan, orang di ruqyah kok biasa-biasa saja, tidak ada reaksi A, B dan sebagainya, tidak mual, tidak apa. Jadi kemungkinannya kalau orang di ruqyah itu tidak ada reaksi hanya 3. Yang pertama itu memang dia nggak punya keluhan penyakit. Yang pertama memang dia nggak punya keluhan penyakit, baik medis maupun non medis, sehat kan? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kemungkinannya apa? Kemungkinan yang kedua adalah dia itu tidak fokus dan tidak khusyuk. Tidak fokus selama di ruqyahnya itu. Mungkin dia di ruqyah artinya kemana pikirannya di mana, jasadnya di sini, tidak fokus dan tidak khusyuk. Apalagi kasusnya kasus ruqyah massal. Kan biasanya gitu ya. Begitu ruqyah massal lagi fokus, tiba-tiba ya sampingnya teriak-teriak histeris, wih jadi takut dan sebagainya, konsentrasi Bu ya. Yang kedua itu gagal fokus lah katanya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, si penyakit itu karena sudah saking kronisnya gitu. Malah ketika sudah parah, ketika sudah sangat kronis itu di ruqyah kalau kelihatan secara zahir mata itu nggak bereaksi, tapi sebenarnya tetap bereaksi. Hanya saja kapan reaksinya? Reaksinya nanti ada wayah-wayah tertentu, ada waktu tertentu di saat beliau atau dia itu tidur. Di saat dia tidur, sugesti atau ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan kepada yang sakit itu akan masuk ke alam bawah sadarnya tanpa
apa namanya itu tanpa kita sadari, begitu dia proses tidur masuklah sugesti ruqyah yang tadinya saya niatkan, misalkan Al-Fatihah ini saya niatkan untuk menyembuhkan sakit gigi atau sakit lambung si A si B, Al-Fatihah. Setelah diniatkan itu kok dia nggak ada reaksi, nggak apa-apa. Setelah nggak ada reaksi, nanti ketika dia tidur baru dia akan masuk sugestinya, baru akan merasakan. nah pada saat nanti saat-saat tertentu, biasanya itu kalau di teori kita itu menjelang subuh, itu ada saat-saat di mana sel-sel itu melakukan regenerasi. Jadi sel-sel yang rusak itu melakukan regenerasi. Nah, di saat sel itu melakukan regenerasi, ditopang atau dibantu dengan ayat-ayat ruqyah atau tadi sugesti Al-Quran itu tadi, maka akan semakin mempercepat pemulihan dan kesembuhan. Tapi kalau pada saat kita pegang saat itu, pada saat siangnya, itu nggak kelihatan kalau udah sangat parah. Dan untuk penyakit kronis seperti itu, ya butuh sabaran penanganannya. Tapi selama ini ya, karena udah lama bergelut di dunia ruqyah, Betul. untuk yang Ustadz tangani nih, yang Ustadz tangani itu kebanyakan penyakit medis apa non medis? Selama ini, ya jadi seperti ini ya. Kalau orang berobat ke dokter, pasti kata dokter medis, kan gitu ya. Kalau orang berobat ke dukun, pasti kata dukun, wah ini mah sihir, tempelan, ketempelan, segala macam, kesurupan, segala macam. Tapi kalau orang berobatnya ke peruqyah, itu apa kata Al-Quran, bukan kata apa kata dokter, bukan apa kata teori, tapi apa kata Al-Quran. Bagaimana menurut Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai obat dan sebagai rahmat. Artinya apa? Kalau sakit, merasakan keluhan apapun itu, datang ke peruqyah, diruqyah pakai Al-Quran, menggunakan metode Al-Quran. Kalau kita sakit, dapat sifanya Al-Quran. Tapi kalau kita sehat, kita diruqyah, dapat rahmatnya Al-Quran. Itu seperti itu. Artinya sakit nggak sakit, diruqyah itu nggak apa-apa dan bagus. Kalau sakit, kita dapat sifanya Al-Quran. Kalau sehat, dapat rahmatnya Al-Quran. Memang saya pribadi sebelum melakukan ruqyah udah takut duluan, Ustaz. Jadi kenapa yang ditakutkan? Karena tadi gitu. Karena yang sudah marak itu yang namanya ruqyah ya berkaitan dengan hal gaib. Hal-hal gaib. Betul. Nah kan apalagi lihat prakteknya di lapangan itu yang di ruqyah itu kan mual-mual, ada yang wah histeris nangis, ada yang ngamuk-ngamuk. Kita kan udah takut duluan, wah nanti gini. Jangan-jangan saya lebih ekstrim gitu. Iya. Tapi pertanyaan saya tadi tuh, selama ini yang Ustadz tangani kebanyakannya ya. Persentasenya itu kebanyakannya kemana? Medis apa non medis? Persentase yang saya alami selama ini, terutama selama saya berkarir ruqyah di Kabupaten Serang, Kecamatan Keramat Batu ini, 70% kasusnya di situ adalah non medis. Non medis kebanyakan. 70%. 30% medis murni. 20% medis murni, dan yang 10% itu bisa dikatakan psikologi lah. Kejiwaan dan itu sedikit. Tapi rata-rata non medis. Lebih banyak ya. Lebih banyak non medis. Itu menandakan apa Ustaz? Zona merah. Berarti menandakan memang di wilayah Keramat Batu ini rawan ya. Rawan praktek-praktek